Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menamakan dirinya Ar-Rahmanur Rahim yang diikutkan dalam 113 surah di setiap pembuka surahnya, maka setiap namanya di setiap surah yang dia turunkan Allah ikutkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Taha. Bismillahirrahmanirrahim, Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. An-Naml tadi Taha, Taha. Bismillahirrahmanirrahim, Kafha ya Ain Sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. An-naba. Dan begitu seterusnya. 114 surah Allah tidak turunkan satu surah kecuali surah At-Taubah yang tidak memiliki basmalah. Hanya surah At-Taubah Anda tidak boleh baca Quran dengan basmalah. Mau ada Quran, silakan dilihat saudara sekalian. Ketika Anda melihat Al-Quran tersebut, pemisah surahnya, kita lihat ya, surah At-Taubah. At-Taubah itu surah sebelum surah Yunus. Anda lihat surah At-Taubah tidak ada basmalahnya, tidak ada bismillah. Tapi coba lihat Al-Baqarah, Ali Imran, Anda akan menemukan setiap surahnya, Al-Fatihah, semuanya ada bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Dalam bismillahirrahmanirrahim ada berapa nama Allah? Ada 3 Pak. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berapa nama? 3. Kita seakan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. 3 disebut. Yas'alunaka 'anil anfal. Kita mengatakan itu, sadar tidak? Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengatasnamakan 3 nama Allah. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, Quran itu tidak boleh bermain-main orang ketika membacanya. Tidak boleh bermain-main kemudian ketika mendengarkannya. Tidak boleh Anda dengar Quran di saat yang sama Anda dengar musik. Haram.
Tidak boleh Anda nonton TV sambil Anda putar murattal, haram. Nggak boleh teman-teman, nonton TV terus putar murattal lewat HP tapi nonton TV, pendengarannya terbagi. Maka tidak ada ayat Quran isma, yang ada istami'. Dan itu yang dikatakan Allah, istami' lima yuha, dengarkan Musa. Ya Musa inni ana Allah, Musa saya Allah, ana Allahul Azizul Hakim. Ini dengarkan ya Pak, ini ilmu, saya kasih tahu, ini ilmu. Ambil Pak, serius keep mendengarkan, karena kalau kita sambil tidak serius tidak sampai ilmunya. Serius saja belum tentu kita dapat, apalagi kalau kita tidak serius. Fokus di sini Pak, jangan dulu pikir utang-utang. Ibu ndak usah pikir film ayat ikatan cinta, iya, ndak usah. Fokus ke depan Bapak Ibu sekalian. Lihat dan ambil ilmunya Pak, supaya tidak sia-sia pertemuan kita malam hari ini. Ini kita bisa sampaikan, dan kita kalau baca Quran setelah ini, percaya sama saya, setelah Anda dengarkan saya ini, insya Allah setelah ini Anda akan menghayati dan bahkan Anda menjadi orang yang rajin baca Quran, asal Anda fokus sama saya Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastami' lima yuha, dengarkan wahai Musa, dengar baik-baik, istami', dengar baik-baik, pasang dua telinga. Istami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, Musa, dengar baik-baik apa yang ingin saya sampaikan ini, dengarkan baik-baik. Coba bayangkan, istami' al-jin, qul uhiya ilayya annahu istama'. Jin saja Pak, jin ini Pak, jin itu kalau diturunkan ayat Quran, kalau ada dibacakan ayat Quran, ini jin takut sekali dia kalau tidak dengar, dia takut sekali sama Allah. Ini jin Bapak Ibu sekalian. Makanya coba lihat, kalau ada orang kesurupan, bawakan saya atau hadirkan siapapun yang kesurupan, bacakan ayat kursi baik-baik, pasti kebakaran, pasti kepanasan, pasti orang kesurupan ini menggigil minimal, atau dia berteriak Pak. Quran nggak main-main. Bacakan ayat kursi, bacakan Al-Ikhlas, ngefek Bapak Ibu sekalian. Teriak dia, teriak, percaya sama saya. Ada anak tak ketindisan, bangun, Pak, tolong Kak, tidak bisa saya angkat badanku. Itu dia ditindisi jin. Bacakan ayat kursi Pak, 5 menit setelahnya bangun. Ini Quran. Ini tidak main-main Pak. Allah ikat semua namanya, iya. Allah ikat semua nama surah, semua awal mula surah dengan Al-Quran, dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat inilah yang menjadikan subhanallah, Al-Quran ini dijaga Allah Azza wa Jalla. Terus ada yang bertanya, Ustaz, lalu kenapa itu At-Taubah tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim Ustaz? Kenapa kalau saya baca surah Al-Quran, ketika saya buka surah At-Taubah Ustaz, coba Anda buka, tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya Ustaz. Kenapa Ustaz? Coba antum lihat ya. Kalau antum buka Al-Quran, jadi cara baca surah At-Taubah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum. Langsung bara'atum, tidak ada bismillah, tidak ada. Kenapa ikhwan? Kenapa Pak? Ibu kenapa? Ada yang bisa jawab? Mengapa surah At-Taubah itu menjadi satu-satunya surah yang tidak pakai basmalah? Kita baca Al-Quran semuanya pakai basmalah kecuali At-Taubah. Mengapa? Mengapa At-Taubah kita tidak membaca basmalah Bapak Ibu sekalian? Karena di antara kemahaadilan Allah, di antara rahmat Allah, Allah turunkan ini Quran Pak, yang menjadi pedoman ini. Ini Quran yang jadi pedoman, penuntun manusia.
maha adilnya Allah. Allah tidak wajibkan kita sebagaimana Allah wajibkan sholat 5 waktu. Andaikan, Bapak Ibu sekalian, mari berkaca pada diri masing-masing. Andaikan Allah wajibkan 1 hari 1 juz ini Al-Quran kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dijamin itu umat berkah hidupnya, lancar rezekinya, dekat dengan Allah, dijauhi syaitan, dijauhi dengan perkara maksiat. Kalau dia jadikan ini Quran pedoman. Tapi apa Bapak Ibu sekalian, sebahagian besar kaum muslimin menjadikannya bukan pedoman tapi pajangan, ditaruh di lemari, tidak pernah dibaca. Dikira untuk itu dibeli ini Quran. Saya ke rumah jamaah saya di Bintaro Pak, di anggota dewan, orang kaya raya, pengusaha, lemarinya penuh buku-buku tafsir. Itu ada satu perpustakaannya besar sekali, buku-bukunya ratusan juta itu buku. Saya tanya, Pak, pernah dibaca ini? Apa Bapak pernah baca? Tidak ada waktu Ustaz. Saya bilang, andai Anda tidak pernah baca ini semua buku, buku tafsir, buku hadis dan seterusnya, buku fikih dan seterusnya, pertanyaan saya satu saja Pak. Setelah saya tanya Anda tidak punya waktu baca ini, apakah Anda punya waktu baca perkataan Allah? Kata dia, Ustaz, biasanya saya baca Quran itu bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan tidak punya sekali waktu. Ayo Pak, ngacaki dari ujung ke ujung. Siapa yang sama dengan Bapak ini kira-kira? Dengan alasan apapun Pak, Anda dosen, Anda pengusaha, Anda pebisnis, Anda apapun, Ibu, apapun pekerjaan Anda. Coba Ibu lihat berapa banyak ayat Quran kalau bukan Ramadan Anda baca. Bandingkan dengan Ramadan. Apa Anda mau dibilang sama Allah, kamu itu baca Quranku, nanti datang bulan Ramadan, memangnya yang kau sembah siapa? Saya atau Ramadannya? Bulannya atau Allahnya? Kita baca Quran nanti bulan Ramadan, ini salah Pak. Allah kecewa, Allah marah. Di antara maha adilnya Allah, tidak diwajibkan Pak. Andaikan diwajibkan, tiap hari kita bikin dosa. Kenapa? Tiap hari kita tidak ngaji. Tidak usah ada yang munafik Bapak Ibu sekalian. Ini untuk mengintrospeksi diri saja. Lihat berapa banyak ayat yang dibaca dalam sehari Pak. Makanya ketika datang Ramadan, takut semua kalau panjang bacaannya imam. Baik, Bapak Ibu sekalian fokus, lihat Quran. Siapa yang dekat dengan Quran, Allah muliakan. Siapa yang jauh dari Quran, Allah hinakan. Makanya Rasulullah mengatakan, Innallah yarfa'u bihadzal kitab. Allah menjadikan orang-orang yang dekat dengan Quran diangkat derajatnya, dan orang-orang yang jauh dari Quran direndahkan derajatnya. Biar kita rajin sholat Pak, biar sholat tasawuf pertama terus. Kalau tidak pernah ada keterikatan tak dengan Quran, mengaji tak, berarti kita orang yang dikategorikan jauh dari Allah. Kenapa? Perhatikan, karena sholat 5 waktu kita Pak, itu sudah utang kita sama Allah. Itu sudah kewajiban kita Pak. Kewajiban itu apa Ustaz? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka jangan dihitung solat kita Bapak Ibu sekalian. Solat 5 waktu kita ini sudah menjadi kewajiban kita. Anda tidak perlu tanyakan, tidak perlu dihitung. Samalah seperti kewajibannya Allah memberi kita rezeki. Maka ketika Allah beri kita rezeki, kewajibannya Allah, itu hak kita. Ketika kita solat, itu haknya Allah, kewajiban kita. Tapi mengaji, dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seharinya tidak ada bacaan Quran di lisannya, maka hatinya dikategorikan hati yang telah mati. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, barang siapa di rumahnya tidak pernah dibacakan Quran, maka saksikanlah rumah itu kuburan. Mungkin dibilangi rumah tak kuburan Pak. Itulah rumah yang tidak pernah dibaca ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Orang tuanya saja jauh dari Al-Quran, bagaimana anak mudanya? Anak mudanya jauh dari Al-Quran, bagaimana dengan generasi kedepannya Bapak Ibu sekalian? Anak sekarang Pak, kalau pegang HP, kuat 3 jam tidak berhenti matanya Pak. Tapi kalau pegang Quran, percaya baru 5 menit Pak. Percaya.
Sangat-sangat jarang kita temukan, kecuali di pesantren-pesantren tahfidz, anak-anak betah dengan Quran, anak muda. Belum virus game, virus Instagram, WhatsApp, Facebook. Karena demi Allah Bapak Ibu sekalian, cintanya Allah dapat dibuktikan di dalam hati kalau kita sudah ketagihan dengan Quran. Kalau belum, berarti Anda belum termasuk orang yang dicintai Allah. Ada 3 hal Pak yang membuat orang tidak bisa baca Quran. Catat baik-baik ini. Ada 3 hal yang membuat orang susah baca Quran sehari. Ada yang mengeluh, lalu kemudian datang ke syekh kami di Sudan, lalu mengatakan, "Syekh, saya kenapa tidak punya waktu untuk baca Quran, Syekh? Setiap kali saya berniat baca Quran, sudah berniat, ternyata sibuk lagi, ada lagi kegiatan, ada lagi acara, ada lagi kesibukan. Akhirnya saya tidak jadi baca Quran. Mengapa itu, Syekh?" Kata Syekh, ada 3 hal. Dengarkan ini yang akan saya sampaikan. 3 hal yang membuat orang susah baca Quran. Kalau baca Quran baru tak sebentar, capek mi. Baru tak sebentar, KO mi. Hal yang pertama, dosa. Kata Syekh, jadi jangan bilang kau tidak punya waktu, waktumu terlalu banyak. Tapi saksikan, kata Syekh, saksikan perkataan saya ini kepada kamu. Saksikan, bukan waktumu yang tidak ada, tapi dosamu yang banyak. Saya tanya Pak, saya angkat Quran begini Pak, Ibu, baru dia tanya itu yang bertanya, ini perkataan siapa? Orang Sudan itu bilang, perkataan Allah. Allah itu maha suci atau tidak? Kata dia, ya maha suci. Berarti perkataan ini suci atau tidak? Kata dia, ya suci. Sekarang tanyakan dalam hatimu, ketika kamu tidak bisa membaca yang suci, berarti apa yang menghalangi? Tidak sempat itu orang Sudan menjawab, menangis Pak, menetes air matanya. Lalu kemudian dia sambil menunduk menangis. Lalu kata Syekh, dia katakan, Syekh, ya tangisanmu itu jauh lebih baik daripada hatimu yang terlalu kotor dengan dosa-dosa. Karena ketahui, kata Syekh, yang menghalangi orang baca Quran bukan sibuknya. Banyak orang lebih sibuk dari kita Pak, bisa dibaca Quran. Apanya yang bisa membuat dia tidak bisa baca Quran Bapak Ibu sekalian? Dosanya. Seakan Allah buat dia sibuk, pas dia mau baca sibuk lagi, baca sibuk lagi. Kenapa? Kata Syekh, karena Allah tidak ridha perkataannya yang suci dibaca oleh orang yang berbuat dosa dan maksiat. Allah tidak mau Pak. Allah tidak mau ini ayat sembarang dibaca orang. Coba kita bayangkan, menangis itu orang, kita semua gemetar Pak. Syekh sampai teriak seperti itu karena dia katakan ini perkataan Allah, zat Tuhan kita yang maha suci. Maka yang paling pertama diintrospeksi Pak, kenapa kita susah dengar imam panjang bacaannya, protes kalau panjang bacaannya imam, kita datangi itu imam, pendek-pendek saja bacaanmu. Apalagi Ramadan ini kan disunnahkan bacaan panjang Pak. Subuh, iya, minta imam pendek-pendek dan seterusnya Pak. Bukan masalah, bayangkan jin saja minta ditambah terus, minta. Bayangkan Rasulullah minta sama sahabatnya, zid, tambahkan. Apalagi Ramadan Pak, bulan Quran. Kalau di bulan Ramadan Anda tidak mampu mendengar Quran banyak-banyak, padahal Anda tahu di bulan Ramadan itu iblis diikat Pak, diikat iblis. Tidak ada iblis, berarti jangan-jangan kita iblisnya. Coba, ayo Pak merenung. Ya, yang tua, enggak apa-apa Pak, duduk, dengarkan itu, nikmati bacaannya imam, nikmati bacaan Quran Pak. Kalau itu bacaan sudah bisa dinikmati, Allahu Akbar, itu tanda hati kita sudah suci, itu tanda hati kita bersih. Karena hanya orang yang tidak bersih hatinya yang takut dengar Quran. Saya katakan Pak, hanya satu makhluk, satu Pak makhluk yang paling tidak bisa dengar Quran, langsung terbakar, langsung meleleh, langsung mendidih, hanya iblis. Makanya An-Nas, coba lihat, qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung pada Tuhannya manusia, malikin nas, yang menguasai manusia. Siapa yang menguasai manusia? Allah Pak.
Jadi kalau anda sudah rajin baca Quran, tidak ada yang bisa kuasai diri kita kecuali Allah. Syaitan tidak bisa masuk, Bapak Ibu sekalian, asal dekat dengan Quran. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari godaan khannas, jin-jin ini Pak, jin-jin yang membawa keburukan. Di mana dia mengganggu? Lihat ayatnya. Alladzi, apa yang ditanya? Yuwaswisu, di mana? Fi sudurin. Ini dihafal jika An-Nas ini. Kita hafal di An-Nas. Coba deh tes. Qul a'udzu binnas. Tuh. Yang tidak baca bahaya ini kalau baca. Berarti takut ki anu. Ayo Pak, baca ki supaya itu jin keluar. Niatkan ki. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari siapa? Minal jinnati wan nas. Siapa yang ganggu ki? Minal jinnati wan. Apa yang pertama disebut Allah? Jin dulu atau manusia? Jin. Berarti Pak, tubuh kita ini seandainya kita tidak rajin baca Quran, ia masuk jin. Itu dulu. Baru Allah bilang minal jinnati wan nas. Wan nasnya cuma satu, kita sendiri. Maka bisa jadi satu tubuh ada 12 jinnya. Pernah lalu waktu di Sudan, orang Aceh, kasihan, senior saya sudah S2 waktu itu, 220 jin di dalam tubuhnya. 220. Ternyata dari mana Pak? Dari sejak tsunami. Setelah tsunami itu semua keluarganya meninggal. Ternyata masih banyak ya kezolimannya lah itu keluarga. Akhirnya itu semua menggentayang itu. Gentayangan gitu istilahnya, roh-rohnya. Ketika tsunami meninggal, dimasukilah ini orang, kasihan. Padahal ini orang soleh, Masya Allah, hafiz Quran, Masya Allah. Tapi 220 jinnya Pak. Ada 220 jin di dalam tubuhnya. Na'udzubillah minal jinnati wan nas. Yang kedua, kita percepat ya, biar kita bisa sholat. Iya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Ustadz, apa lagi Ustadz yang menghalangi saya untuk baca Quran? Ya, ada pengangkat kesih ya. Kalau saya harus sampaikan ini Pak, hal kedua yang membuat kita jauh dari Quran, Ibu dengar baik-baik, Bapak dengar baik-baik, yang membuat orang tidak bisa baca Quran, tidak bisa dengar Quran lama-lama, percaya sama saya, kata Syekh, yang membuat Anda tidak bisa baca Quran, terlalu cintanya kamu sama dunia. Dijagai itu semua berkaitan dengan dunia. Terlalu cinta dengan emas-emasnya. Sekalinya hilang, tidak bisa tidur 5 hari 5 malam. Terlalu cinta dengan kemewahan-kemewahannya, sekalinya diambil Allah, bingung. Terlalu cinta dengan jabatannya, sekalinya habis jabatannya, bingung. Hubbud dunia Bapak Ibu sekalian. Inilah makanya Allah mengatakan, dengarkan ayatnya, kallabal, tidak sekali-kali. Tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh, sekali-kali tidak. Kalian terlalu mencintai harta kalian dengan kecintaan yang sangat berlebihan, kata Allah. Coba bayangkan. Coba Allah katakan ini Pak. Makanya Pak, selalu was-was. Coba ya, coba tim media ikuti saya ya. Saya mau berdiri depan. Ada yang bisa dipakai? Saya mau ke sini Pak. Saya mau kasih contoh. Bisa saya tarik sini atau ada mic yang lain? Itu mau, iya. Saya kasih lihat Pak. Ibu lihat sini depan ya. Oke, enggak apa-apa. Adakah? Iya, tarik, pinjam Kak. Saya lihat Ibu. Kenapa? Lihat ya. Ini praktek nyata Pak. Tabe Pak, Haji tabe. Ya. Iya, cek ya.
Ini praktek nyata Bapak Ibu sekalian. Lihat, kenapa kalau kita baca Quran, perhatikan ya. Ya, kita baca Quran ini. Mata kita di sini, Bu. Ya. Adakah? Oh iya. Itu mau deh, saya lebih suka pakai mic. Minta maaf Pak ya. Ya. Izin tambah sedikit ya, boleh ya? Tidak apa ya? Malam 29 Pak. Banyak-banyak mentau amalan ini. Mumpung saya di sini Pak ya. Dengar ini Bapak Ibu sekalian. Lihat nah. Kenapa? Lihat ke Ibu. Pernah nggak kita rasakan ini baca Quran yang begini? Mulut berbicara, mata melihat, tapi pikiran kemana-mana. Pernah nggak? Jangki bohong. Pernah nggak? Dibaca ini Quran, dibaca. Mata di sini Pak, mata di sini. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Baca-ki mata di sini, mulut di sini, pikiran di mana-mana. Jangki bohong, pernah atau tidak? Jangki bohong, pernah atau sering? Bapak-bapak diam. Ibu, saya butuh kejujuran malam ini Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu, pernah atau sering? Misal, contoh Ibu, contoh sederhana. Mata di Quran, lidah di Quran, pikiran kemana? Contoh sederhana, apa? Anak satu, pikiran kemana? Yang masih muda, kemana? Kampus, iya, tugas. Pikiran kemana? WhatsApp yang belum dibalas, pikiran kemana? Miss call-nya anak yang takut apa-apa terjadi. Apakah ini miss call ke anakku? Pernah? Atau toko yang kenapa ini belum ada pembeliku? Coba, di mana mata? Di situ. Di mana mulut? Di sini. Bicara kini. Sekarang jangki lagi bohong nah, jangki lagi bohong. Kemal sini Kemal. Pegang cepat. Pegangkan mikku ini. Jangki lagi bohong ini. Ini lebih betul lagi. Nggak apa-apa aja di. Biar tugasnya menton jadi tim media ya. Iya. Untuk itulah dia dapat pahala. Sini Kemal. Iya. Jangan bohong, pegang ini Bapak. Ya. Saya praktekkan Ki. Pas di mulutku ya. Allahu Akbar. Dengar baik-baik ya. Jangan bohong. Aku ini supaya kita perbaiki. Kita baca Quran Pak. Misal kita dengar ini. Padahal ini ayat yang dia baca imam, ayat yang kita hafal juga Ji Pak. Bu, ayat yang kita hafal. Contoh, rakaat pertama. Kasih dekat sedikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Rakaat pertama apa? Rakaat pertama saya baca ini surah apa? At-Tin. Allahu Akbar. Dekat lagi. Ya segini, jangan goyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Surah apa? At-Takasur. Setelah salam, ini salat subuh ini, contoh salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangki bohong. Pernah atau sering imam sudah selesai baca, sudah selesai salat, tidak ditahu apa nak baca rakaat pertama, apa nak baca rakaat kedua, padahal dihafal Ji. Pernah atau sering? Jangki bohong Pak. Ibu jangki bohong, kumohon. Pernah atau sering? Coba Ki. Betul atau tidak Pak? Padahal ayat yang dihafal Ji Pak. Ayat yang dihafal Ji itu nak baca, tapi sudah Ki salam kayak tidak apa tadi nak baca rakaat pertama Pak. Pernah atau sering Pak? Jangki bohong Pak. Ini demi Allah ini pernah atau sering Pak? Siapa yang goda kita? Ibu, siapa yang goda kita? Siapa yang tidak suka kita hayati Quran? Siapa yang tidak mau kita nikmati itu bacaan Quran? Siapa Pak? Iblis. Karena tadi saya bilang hanya ada satu makhluk yang tidak suka Quran, semuanya suka Pak. Biar jin. Makanya ada surah di juz ke-20 di juz ke-29 namanya surah Al-Jin. Jin.
Jin saja suka itu Quran. Saya bilang cuma iblis. Makanya kalau ada manusia tidak suka dengar Quran, percaya Kak Pak. Satu tadi kita bilang gitu dah, bukan saya. Bapak bilang iblis begitu ya. Iya, kira-kira begitu bahasa kasarnya ibu. Aku meki bahwa kalau bukan ki iblis berarti temannya ki iblis. Karena iblis dia tidak suka Pak, hanya iblis. Malaikat apalagi Pak? La yamassuhu illal mutahharun. Al mutahharun malaikat yang jaga ini Quran. Malaikat. Anda tahu itu Pak? Kalau dibaca Quran, malaikat kumpul. Ayatnya dalam surah Al-Isra. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sungguh bacaan di waktu subuh disaksikan malaikat-malaikat. Mana malaikat? Malaikat shift pagi dan shift malam. Semua menyaksikan. Jadi Anda perlu tahu, malaikat itu dua shift Pak. Ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Kapan ketemunya? Subuh. Ini serius, bukan main-main ini. Bukan kabar dongeng ini cerita Rasulullah yang saksikan dan yang Rasul yang bercerita ini dan disaksikan para sahabatnya. Malaikat yang jaga malam pergantiannya subuh, yang shift pagi subuh, dia yang shift pagi turun, yang shift malam mau naik. Kapan pergantian kumpulnya di bumi? Subuh. Makanya lihat ayatnya, Inna Qur'anal fajr. Sungguh bacaan di waktu subuh. Bacaan Al-Quran di waktu subuh, solat subuh maksudnya Pak. Kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Malaikat siapa? Semua malaikat yang tugas ke bumi, yang shift malam, yang shift pagi. Shift malam mau selesai, shift pagi baru mau mulai kerja. Begitu terus. Makanya pernah nggak dengar Pak? Jangki lagi bohong. Pernah nggak dengar hadis? Sungguh solat yang paling berat bagi orang munafik itu dua. Solat apa? Isya dan solat. Kenapa Pak? Kenapa? Tidur. Magai. Tinroy. Tinroy Pak. Magai. Tinroy. Nggak bisa Pak. Susah sekali itu solat Isya bagi orang-orang munafik. Adik-adik. Ya. Susah sekali. Oke, sudah berapa? Dua. Apa tadi yang pertama yang menghalangi orang baca Quran? Apa? Dosa. Yang kedua apa? Cinta dunia. Ada lagi yang ketiga Pak. Tapi kalau saya katakan ini, kira-kira iya, tidak bertengkar jika di rumah ini setelah ini. Kita tahu jawabannya toh? Micawai. Kalau micawai Bapak, micawai ini caca ini micawai. Ketawa itu? Ketawai Bapak. Nah tahu jawabannya. Pak, percaya enggak? Yang biasa menghalangi kita dari Quran. Tabe, mohon maaf. Terlalu cintanya kita kepada keluarga kita. Dan kita lupa bahwa sebaik-baiknya cinta pada keluarga dengan mengajarkan dia Quran, mewajibkan dia baca Quran. Pulang Ki mengaji, baru berapa detik datang istri Pak. Tidak lama ada anak. Tidak lama mau Ki cerita. Dilupa Pak bahwa tujuan berkeluarga itu sama-sama saling mendekatkan diri pada Allah. Salah satu caranya Quran. Sekarang jangan lagi bohong terakhir Pak. Saya tanya Ki, tiap harikah kita bikin majlis Quran dengan istri tak, dengan anak tak di rumah? Pernah kiingatkan istri tak sudah mungkin mengaji? Pernah kiingatkan ibu suami tak sudah mungkin mengaji? Jangan ki bohong. Ibu berapa tahun mungkin hidup? 50, 60. Berapa tahun mungkin jadi istrinya bapak di sini misalkan? 40 tahun mungkin. Pernah ki WA bapak tiap hari baru bilang Pak sudah mungkin mengaji? Jangan ki bohong. Ibu yang ada kita WA, Pak mana mi uang bulanan? Bapak juga jangan begitu, jangan ki juga ketawa kita. Kak kita juga pernah ki WA istri tiap hari bilang sudah mungkin mengaji sayang. Ya jangan ki ini Pak. Nih. Pak, Ibu, mari Bu. Pak, mari ki sama-sama semua jaga keluarga tak dengan Quran Pak. Mari jaga ini keluarga, Allah titipi ki istri anak Pak. Jaga, kasih mengaji ki di masjid. Ini anak-anak kecil yang sandar-sandar yang kita lihat itu kodongnya. Itu semua Pak.
Mestinya mereka di Sudan sudah hafal 30 juz Pak. Karena anak di Sudan itu mulai menghafal Quran usia 4 tahun Pak. Bahkan anak di Sudan itu tidak ada yang SD Pak, sedikit yang masuk sekolah dasar. Itu orang di Sudan lebih malu kalau anaknya tidak hafal Quran daripada anaknya tidak punya ijazah SD, SMP, SMA. Bagi mereka tidak penting ijazah SD, SMP, SMA. Yang penting anakku hafal Quran dulu. Bagi mereka kenapa? Karena hafalan Quran yang kuat itu, yang bisa bertahan lama, kapan dia dihafal? Waktu kecil Pak. Jangki lagi bohong Pak. Kalau besar ki hafal Quran, kadang hafal ki pagi, sore sudah lupa. Jangki bohong Pak. Pernah kita coba hafal Quran? Pernah. Hafal pagi, sore lupa. Kadang-kadang diingat sore Pak. Besok pas hafal yang baru, lupa yang lama. Ibu, betul? Diakui jini semua? Mengaku jeki semua? Jawab dulu ya. Mengaku jeki semua kah? Alhamdulillah. Mau jeki berubah setelah ini, mau? Siap-siap semua, insyaallah kita sama-sama jadi ahli Al-Quran, mau? Yang kata Rasulullah Pak, dengarkan ini kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang rajin sekali baca Quran, dekat sekali dengan Quran, tempatnya paling tinggi di surga bersama Rasulullah dan orang-orang termulia Pak. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Pak. Pak, profesi boleh berbeda. Ada yang dosen, pengusaha, dokter, TNI, Polri, beda, boleh, tidak ada yang larang. Ada yang petani, perkebunan, silakan, bebas. Ada yang pilot, ada yang nahkoda di kapal laut, petani, nelayan, beda sumber rezeki, boleh, wajar. Itu yang atur Allah. Tapi jangan sampai Pak, kita beda Quran. Karena tidak ada istilah berbeda Quran. Cocok? Betul? Betul. Profesi berbeda boleh Pak? Boleh. Tapi Quran boleh berbeda Pak? Quranku dengan Qurannya Bapak dan Ibu sama atau tidak? Sama. Berarti yang membedakan hanya dosa kita Pak. Orang itu kenapa bisa betah baca Quran? Tidak ada dosanya, sedikit mungkin dosanya. Kenapa saya tidak bisa baca Quran Ustaz? Banyak dosaku. Kenapa susahkah bertahan lama kalau Quran Ustaz? Banyak dosaku. Kenapa ketika saya mau buka Quran selalu yang kupikir WhatsAppku, Instagramku? Apalagi anak-anak muda, dia pikir itu balasan komennya temannya. Dia lihat, ih belum pernah balas. Baca Quran kemana-mana pikirannya banyak. Terlalu cinta dunia, terlalu tertipu dengan keluarga, anak istri. Maka coba lihat, al-malu wal banun, al-mal wal banun, harta dan keluarga. Zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia semata. Jangan anda kira semua keluarga itu Pak, kalau soleh suaminya pasti soleha istrinya. Oh belum tentu Pak. Nabi Nuh kurang soleh apa? Tapi istrinya durhaka, anaknya durhaka. Maka jangan anda tertipu dengan istri dan anak-anak, dan jangan anda tertipu dengan suami. Makanya itulah fungsi keluarga, saling mengingatkan. Iya, ini kalau dilanjut lagi bisa 1 jam Pak. Sudah nih, cukup nih dulu. Iya. Intinya 3 tadi yang menghalangi orang baca Quran Pak. Pertama dosa, kedua terlalu cinta dengan dunia, yang ketiga keluar, baik yang dekat maupun yang jauh Pak. Nanti kalau keluarga dia lolos, digoda lagi oleh teman, kadang-kadang teman sepeda, teman masjid, bahkan sesama pengurus masjid baku geak gara-gara Quran. La ilaha illallah. Ada tuh, percayakah? Ada. Yang satu bilang, kenapa kau pendek sekali bacaan? Yang satu bilang, jantung kau terlalu panjang, bergeak gara-gara Quran. Coba bayangkan. Padahal Pak, iya. Satu bilang inna atoina, mau terus baca. Man, tidak ada sunnahnya baca inna atoina terus Pak. Rasul itu bahkan sholat subuhnya baca Al-Qamar, baca Qaf, macam-macam. Iya. Apalagi sholat malamnya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran 1 rakaat, 4 juz 1 rakaat, bengkak-bengkak kakinya. Kita kalau Al-Baqarah lari bijamaah semua. Assalamualaikum, hilang semua. Al-Baqarah dibaca. Ya, semoga bermanfaat Pak. Semoga setelah ini kita semua menjadi ahli Quran insyaallah. Amin. Dan satu kelebihannya lagi terakhir Pak, Ibu, orang kalau dekat dengan Quran baku tarik-tarik Pak. Saya ulangi, kalau orang dekat dengan Quran baku tarik-tarik. Maksudnya baku tarik-tarik bagaimana Bu? Dengarkan Kak.
Pernah dengar hadis yang hafal Quran anaknya yang dikasih mahkota bapaknya, ibunya? Pernah dengar hadisnya? Rasulullah mengatakan nanti di akhirat ada orang tua dikasih mahkota sama Allah. Bingung ini orang tuanya. Dia bilang, dari mana ini mahkota? Kata Rasulullah dalam hadis, min waladikal ladzi hafdzal Quran, dari anakmu yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya Ustaz? Kenapa bisa orang tuanya dikasih anaknya yang hafal? Karena atas izin Allah, lewat orang tuanya lah anaknya bisa hafal Quran. Orang tuanya yang bawa ke pesantren, orang tuanya mungkin yang ajarkan dia Quran. Mungkin Allah belum izinkan orang tuanya hafal Quran, tapi kalau anaknya hafal Quran, dia akan menjadi jariah bagi bapaknya dan ibunya. Jadi itu yang saya katakan Pak, kalau kita mengaji Pak, bukan hanya untuk kita. Yakinkah anak tak nanti dapat Pak? Ibu kalau ibu ngaji, bukan hanya untuk ibu, pikirkan anak kita. Tapi sebaliknya, kalau ibu dan bapak buang-buang waktu, seperti itu juga nanti anak kita. Bagaimana kama tadinu tudan, kata Rasulullah, sebagaimana kau bersikap, begitu kembalinya ke kamu. In ahsantum ahsantum ya. Mau anak terbaik, bapaknya dulu kasih contoh Pak. Anaknya pasti akan ikut berkah insya Allah. Ini mohon maaf Pak, nah, saya bertaut, saya berlindung dari riya. Saya cuma sampaikan ini supaya jadi bahan pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada yang tidak mungkin Pak. Kalau bapak bukan hafiz Quran, biarkan nih, yang penting rajin baca Quran. Sekarang doakan anak tak hafiz Quran. Kita tidak tahu anak yang mana yang akan jadi penolong kita di akhirat. Tarik tangan tak ke surga, pakaikan mahkota kita di surga. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Pak bermanfaat Ibu. Semoga kita setelah ini semakin dekat dengan Quran. Apalagi setelah Ramadan Pak, tantangannya lebih besar. Bukan di bulan, sedangkan di bulan Ramadan saja kadang kita malas, apalagi di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak goyah keimanan, istiqamah dengan Al-Quran. Semoga semua kita semua dijadikan keluarga kita para penghafal Al-Quran, orang yang rajin baca Quran, orang yang selalu dekat dengan Quran, dan nanti kita semua diberi syafaat oleh Allah dengan Al-Quran. Kebenaran dari Allah Pak, kesalahan dari saya minta maaf, dan saya mohon ampun pada Allah Azza wa Jal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.